빌라 한 동이 싱크홀 안으로 가라앉은 상태입니다. Hey, hey, hey. Selamat bergabung kembali di channel BB69. Sobat BB69, pada episode kali ini kita akan membahas sebuah film dari Korea nih yang berjudul Sinkhole, di mana waktu itu di negaranya itu dia sempat memuncaki tanggal box office di hari pertama nih, bahkan mengalahkan Melibas film Escape from Mogadishu. Nah, kira-kira nih apakah film ini sebagus itu atau bagaimana? Sekarang sudah bergabung dengan saya Mas Watching Movie Channel. Apa kabar nih Mas? Halo Mas Bebe, apa kabar Mas? Kabar baik Mas. Puji Tuhan, sehat-sehat kita. Wah, kacamata kuningnya keren tuh. Kembali lagi. Dan dengan sekarang dengan topi juga. Oke. Gimana? Nah, ini kan kita kemarin ini sempat ketunda nih, pengen nonton Sinkhole ya. Akhirnya kita nonton juga nih Sinkhole nih ya. Ini kan sebuah film dengan premisnya itu di mana satu ketika itu apartemen itu kejeblos ke dalam bumi ya, ke tanahnya itu. Nah, dan ini di dalam situ itu ada beberapa orang, baik itu orang dewasa maupun misalnya anak-anak itu ada di sana. Nah, gimana Mas? Waktu melihat saya atau mendengar premis daripada film ini, yang diharapin apa nih? Film yang masih hangat banget ya Mas ya, masih hangat ya, masih beredar di CGV ya Mas ya. Betul. Di Blitz ya Mas ya, masih di Blitz, CGV. Terus juga filmnya hampir 2 jam ya Mas ya, hampir 2 jam. Ini menurut gue sih filmnya Mas ya. Gimana Mas? Kalau menurut Mas gimana Mas? Ini gue sebenarnya baru nonton nih Mas, 5 menit lalu gue baru nonton film ini. Ini memang film ini ada terasa apa ya Mas ya? Gue merasa sih film ini terasa tuh kayak sedikit nanggung ya Mas ya. Kalau bagi gue Mas, sudut pandang gue, di satu sisi terlihat ada beberapa menit tuh kayaknya seru, tegang, atau di awal kayak sudah dibangun suatu genre tuh yang awalnya kayaknya kesannya komedi keluarga terus jadi yang kayak disaster movie gitu Mas ya. Betul. Kayak survival gitu ya. Tapi di tengah-tengah gue berasa sih sedikit ini Mas ya, temponya nih sedikit 4-7 meters down Mas ini Mas. Kenapa? Gimana? Maksudnya temponya makin melam. Maksudnya temponya kayak 47 meters down atau istilahnya jenis filmnya, istilahnya dalam arti perlakuannya. Iramanya Mas, irama filmnya Mas menurutku Mas. Irama itu menjelang ending, dari tengah ke ending tuh kayaknya tuh beberapa hal yang menurut gue tuh kayak kurang apa ya Mas ya, kurang klimaks Mas. Jadi di ending ke orang kan biasa kalau mau film kan makin lama makin klimaks ya Mas ya. Ini kayak tuh klimaksnya nggak nyampe-nyampe bahkan Mas. Jadi bukan klimaksnya kalau kita kalau gue bilang nonton film old kan klimaksnya di tengah, endingnya tuh kan kayak balik lagi. Betul. Kalau ini klimaks. Iya, kalau ini klimaksnya menurut gue nih nggak sampai-sampai Mas ini Mas, sampai sepanjang film Mas. Bahkan nyaris pun enggak Mas bagi gue klimaksnya Mas. Jadi baru setengah lemes lagi, sampai endingnya makin lemes Mas, nggak bisa klimaks ibaratnya. Oke. Ibarat kata seolah-olah ini pembuat film ini atau penulis naskah ini gelagapan. Nggak ngerti, bingung nih. Soalnya di sini ini benar kata Mas Watching ini, kita kalau nonton film ini agak bingung nih. Sebenarnya ini pengen dibawa ke komedi atau ke drama atau ke serius survival nih. Dan di awal-awal kita masih bisa memaklumin dalam arti di mana dramanya komedinya untuk melepas ketegangan atau istilahnya ya untuk mengenalin karakter. Namun di saat kejadiannya sudah istilahnya terjadi, di mana istilahnya bangunan itu sudah jatuh ke dalam. Nah, ini kenapa ramuan ini dipakai sama yang di awal itu. Jadi istilahnya kadang tadi Mas bilang benar, kadang ada dramanya, kadang ada komedinya, kadang ada tegangnya, dan ini akhirnya itu pembangunan daripada
Iramanya, iya. iramanya itu jadi bingung nih. Wah ini tegang, ketawa lagi, tegang, ketawa lagi, Iya. saya gitu, maksudnya Ketawa, seperti itu ya. ketawanya bagiku juga nggak bikin gue ketawa sih mas. Cuman istilahnya kayak sedikit-sedikit kayak ingin merasa melucu aja seperti itu. Iya. Terus Hmm. teriakan-teriakannya kadang terlalu heboh menurut gue ya mas ya. Teriakan-teriakan kayak apanya mau jatuh, terus yang menyelamatin siapanya gitu. Kayak teriakannya terlalu pada heboh. Emang sih Korea emang kata-kata kayak gitu. Hmm, hmm. Tapi menurut gue sekali lagi filmnya nih klimaksnya nggak nyampe-nyampe mas menurut gue mas. Jadi eh, kita di bawah tuh kayak terombang ambing juga mas. Kita nonton tuh kayak terombang ambing mas. Kayak dikerjain gitu mas. Dikerjain. Nih. Di satu sisi awal kan kita lihat kan pas sebelum nonton kita lihat posternya menarik banget mas, nih 3 posternya dia menarik loh mas, 2 atau 3 Betul. poster itu menarik. Terus ketika di trailer atau di kita lihat sekilas itu sekilas, oh ini kayaknya apa perasaan gue atau gimana, kayak ada sesuatu nih kayaknya nih yang kayak nggak sesuai poster mas, kayaknya mas, kan gue sempat bilang ke mas kan, mas ini gue sempet lihat sekilas mas trailer ya, kayak kok nih film kok aromanya aroma keluarga ya, kayak dalam rumah ngobrol-ngobrol gitu. Itu tapi gue baru lihat sekilas mas. Terus mas nggak apa, nonton aja. Terus gue tonton, gue lihat nih 15 menit pertama nih, oh ini kayak film komedi Korea gitu mas, kayak film keluarga komedi gitu, yang bukan yang modern gitu juga ya. Orang-orang kelihatannya nggak terlalu modern banget ya. Yang udah Istilahnya dewasa. orang menengah, istilahnya dari sebenarnya bukan modern sih, karena istilahnya dari segi ekonomi sih, dalam arti itu menggambarkan ekonomi mereka sih seperti itu. Iya, jadi terus habis itu gue sempet takjub juga mas pas ada adegan tuh yang gedungnya itu turun ke bawah tuh, siganya beberapa momen tuh bagus mas itu mas. Betul, yang pas masuk profit itu mas. Sampai dia bikin set dekornya tuh menurut gue itu bisa gue acungin jempol mas, set dekornya mas di bawah itu mas. Tapi setelah itu, tapi setelah itunya mas. Oke. Nah, actingnya kayak juga kurang bagus kali ya, secara semuanya mas ya menurut gue ya, actingnya kalau menurut gue ya. Kayak kurang resep mas gue mas. Bukan soal ceritanya doang, karena cerita ditunjang yang terlalu iramanya begitu-begitu aja, ditambah actingnya menurut gue nih ada sedikit datar-datar aja gitu mas kayaknya mas, para pemainnya mas. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, emang benar sih dalam arti kalau kita melihat dari posternya atau istilahnya melihat sekilas, istilahnya hanya kalau saya juga nontonnya cuma sekilas doang untuk trailernya, istilahnya akan mengharapkan, wah gile nih, ini film disaster nih, keren juga nih istilahnya. Ibarat kata kayak waktu itu Volcano nih, istilahnya Volcano itu kan disaster di dalam kota tuh, istilahnya yang gunungnya, tapi Gunung Merapi yang di dalam kota. Ini bayangin tuh tiba-tiba jeblos tuh. Nah itu kan kita mengharapkan, wah ini kayaknya bakalan seru nih. Apalagi kalau istilahnya kalau Korea itu biasanya itu terkenal dengan istilahnya bisa membangun dramanya itu pasti ini mengharu biru nih. Pasti nanti ada adegan kehilangan keluarga, kehilangan apa. Dan itu sedangkan budgetnya itu kita berpikir bahwa ini juga nggak bakal main-main nih, apalagi dibilang box office waktu itu nih. Nah ternyata kalau pas setelah saya nonton, di awal saya masih bisa memaklumin, oke, ini mungkin biasanya ini seperti biasanya film Korea itu di awal-awal itu happy-happy, ketawa-tawa, istilahnya seperti itu nih. Terus akhirnya dibawa tegang, akhirnya dibawa sedih. Awalnya saya berpikir seperti itu, saya masih saya memaklumin segala jenis komedi yang ada, istilahnya. Begitu yang dia istilahnya marah-marah karena ternyata ini orang yang disukanya itu udah gebet sama temannya sendiri, istilahnya kan kayak gitu kan. Itu masih memaklumin tuh, tapi ternyata itu kok hal itu diulang-ulang, dalam arti jenis komedinya itu diulang-ulang pas udah di dalam bumi tuh yang kata Mas bilang. Komedinya emang nggak bakal ngebuat terbahak-bahak tuh istilahnya. Dan hal itulah yang bagi saya itu, menurut saya ini penulis naskahnya ini entah itu kayak gelagapan ya, muter-muter dan bingung nih, ini mau dibawa ke drama komedi atau mau ke tegang. Dan itu berulang-ulang kali, pas lagi abis tegang ketawa, ada humornya, terus ada dramanya dikit. Nah ini akhirnya ini menurut saya ini menyambung ke perkataan Mas nih, pemainnya itu bermain itu tidak maksimal. Nah coba Mas bayangin aja, Mas dikasih naskah satu saat harus ngelucu, satu saat harus
drama satu saat harus tegang di dalam waktu yang istilahnya yang nggak terlalu jauh. Nah itu kan menurut saya sih akhirnya gelagapan. Soalnya ini pemainnya ini bukan pemain maksudnya bukan pemain amatiran, pemainnya ini cukup terkenal. Ya, cukup terkenal. Dari film seri segala macam itu mereka itu udah cukup main yang film komedi. Ini emang dicampur-campur sih, dari ada orang yang sering main komedi, ada yang main serius segala macam. Nah seperti itu sih, saya sih setuju sih sama Mas nih. Saya akhirnya itu klimaksnya itu nggak nyampe dan nggak nyampe, emang nggak nyampe, bener Mas. Bukan soal di tengah udah sampai, enggak, ini nggak nyampe klimaksnya. Betul. Nah kalau menurut Mas itu kesalahannya di mana? Atau istilahnya harusnya gimana? Ini satu kayak yang waktu kita kayak ngomongin soal Copy and June ya Mas, kayak gitu Mas. Kayak aktornya jadi ikutan kena Mas, jadi Mas gara-gara naskahnya jelek, naskahnya muter-muter, naskahnya kurang ada juntrungannya, jadi aktornya nih, peran-peran yang dimainkan oleh para aktor sama aktrisnya jadi kayak nggak ada ini Mas, nggak bervolume Mas kesannya Mas. Betul. Iya, kayak kurang berisi gitu Mas. Nggak ada yang meninggalkan kesan bagi gue Mas, satupun pemainnya Mas. Mau yang dia lagi ceria, mau di endingnya seperti itu, nggak ada yang. Padahal nih film berpotensi ya kalau dari sisi gue Mas ya. Ini berpotensi untuk jadi film favorit gue, karena ingat Mas, kata gue Mas, film di dalam satu lokasi Mas. Sebenarnya Mas. Betul. Film dalam satu lokasi, gue suka tuh. Tapi ternyata kenapa gue nggak jadi biasa-biasa aja gitu Mas, malah cenderung nggak suka gitu Mas. Ya karena itunya lagi Mas, irama ceritanya Mas. Dan mungkin ekspektasi gue terlalu tinggi juga kali untuk film ini Mas ya, ibaratnya ya, dari posternya terutama Mas ya. Posternya, apalagi film Korea tau sendiri kan, kalau film tentang disaster kan biasa kan bagus-bagus, biasa setahu gue jarang-jarang terus, tapi bagus-bagus kan Mas, disaster gitu kan. Betul. Gue bayangin lah minimal War of the World lah Mas, versi Korea gitu lah, ada bolongan di bumi gitu. Yang bikin seneng doang adegan itu doang Mas, yang jatuh, yang itu turun ke bawah itu Mas, itu doang Mas. Yang ada patwa lagi nyiram. Iya, gaya gerak lambatnya itu yang tiba jatuh itu turun ke bawah itu keren itu sih, tapi itu hanya bagian kecil banget dari dalam sebuah film 2 jam itu Mas. Iya betul sih. Sayang. Menurut saya sih betul. Tak ubahnya nih kayak 47 meters down Mas. Masih mendingan itu kali ada klimaks sedikit. Iya betul. Saya setuju kalau 47 meters down itu. Walaupun istilah filmnya seperti itu, dia ini tahu nih mengatur tempo. Dia ini tahu temponya masih ada. Kalau ini kayaknya ya tadi itu kata Mas bilang, kita bilang ini tegang, tegang, turun. Dalam arti lagi suruh-suruhnya ngelucu, istilahnya Masnya. Akhirnya ini agak ya tadi itu saya bilang itu sepertinya itu gelagapan atau istilahnya bingung nih sutradaranya. Jadi nggak ada yang dibangun, emosionalnya kurang. Dia berusaha untuk, emang sih dalam cerita tersebut berusaha ditampilkan sisi emosionalnya kan, antara yang kehilangan atau kayak calon kehilangan gitu loh. Terus kayak ditinggal gitu atau gimana, tapi nggak dapat Mas itu feel-nya, kita rasakan tuh nggak dapat. Bahkan yang tanda kutip yang mati pun kita kayak nggak meninggalkan kesan, istilahnya orang, karena nggak digali dengan baik gitu Mas, semuanya Mas. Itu dia tuh, sayang sih menurut saya sih. Malahan istilahnya yang kesannya itu yang jadi korban itu ya istilahnya ya dilupakan gitu lewat aja gitu dah. Dan nggak penting. Dan mesti kan harusnya kan yang benar itu kan dibangun tuh dari awal, dia berkenalkan, jadi istilahnya kita merasa relate dengan tokoh tersebut, terus tiba-tiba di baliknya itu meninggal atau gimana, itu kan baru istilahnya kan bagi penonton itu baru ada satu rasa nih. Nah ini yang sempat saya bingung ini, yaitu kok tiba-tiba box office nih, apa karena nggak ada tontonan di sana atau memang mereka suka penasaran di poster juga. Jadi hari pertama Mas bilang kan, hari pertama aja kan, hari kelimanya juga dia naik juga sih Mas pendapatannya. Iya, tapi setidaknya orang penasaran sama posternya tuh, hebat posternya Mas bikinnya tuh. Sama trailernya kali ya.
Iya, itu kan keren ya. Tapi terus mereka kayak nggak di sana, perhatiin nggak mas? Kayak mereka juga kayak nggak terlalu memperhitungkan tuh kayak masalah handphone juga di awal, walaupun memang ada signal kan. Hmm. Tapi kayak nggak berusaha gitu mas dari handphone tersebut mas. Nggak ditampilkan, sengaja nggak ditampilkan untuk coba pakai handphone masing-masing gitu mas. Hmm. Hmm. Nah, ya itu nggak tahu ya. Nah, sekarang ini kalau itu berarti itu kita akan relate dengan apa yang akan kita lakukan, atau istilah apa yang akan kita pikirkan kalau kita di posisi mereka, Mas, dalam arti. Hmm. Kan Menurut tiba aku sih harusnya dari orang itu harusnya ada sesuatu yang kayak panik terus kayak berusaha nelpon gitu mas. Tapi di sana nggak ditampilkan kan. cuman sekali doang ya waktu itu kan, karena mereka bilang oh ini Iya, nggak dapat sinyal nih segala macam ya. iya kayaknya udah sambil lewat gitu doang. Mm, mm. Karena ya itu, tapi kan mereka berusaha sama naik ke atas kan tuh, berusaha naik ke ke lantai atas untuk nyari sinyal, ternyata nggak bisa. Bahkan mereka pakai lampu handphone supaya memberi sinyal kepada yang di atas awalnya Sampai kan, ya. nggak nyampe sih karena Hmm. terlalu dalam. Terus iya, terus acting ceweknya tuh ada sekali gue agak kritik tuh waktu yang dikasih handphone dari atas tuh dari tim penyelamatnya tuh. Handphone satelit. Ya handphone satelit terus akhirnya dia yang awal kan dia berusaha telepon orang itu kan yang kita kenal gitu siapapun gitu ya. Yang ceweknya tuh ada satu ekspresi atau satu kalimat yang enggak, nyokap gue tuh mama gue ketika gue telepon ntar malam mereka jadi kaget. Jadi Nah panik. itu gak bagus banget tuh. Nah itu gue liat tuh ada satu scene tuh cewek tersebut ekspresi dan apanya ya maksudnya tuh pembawaannya di scene tersebut Penjiwaannya. nggak bagus. Iya. Hmm. Tapi saya setuju Itu sih Mas. penting. Nah, saya setuju sih, entah kenapa nih dalam arti ini kan sebenarnya ini para pemain itu yang tadi saya bilang itu, kalau mereka yang suka film-film Korea ini pasti kenal nih, kayak misalnya kan ada si Cha Seung-won itu yang jadi supir taksi itu ya, yang Hmm. supir taksi online. Terus habis itu ada si Kim Sung Hyun tuh yang jadi bapaknya itu ya, yang jadi punya anak kecil. Sama lagi satu lagi nih Hmm. Lee Kwang Soo itu yang jadi yang suka main lucu-lucu tuh. Nah, mereka bertiga Hmm. ini sebenarnya itu Terkenal. istilahnya terkenal dan istilahnya bagus di film-filmnya mereka. Hmm. Tapi benar-benar saya akui nih di sini ini mereka ini ya itu kayak actingnya itu entah kenapa nih kayak orang bingung, nggak ada mimik yang penjiwaan. Bahkan bukan hanya di satu satu dua scene aja, kayak istilahnya dikala paniknya, dikala ininya itu kayak agak-agak Iya. kurang kurang dapat gitu Lepas, menurut saya sih. iya nggak lepas banget pas. Nah, Jadi menurut gue nih, kan nah mas, berhubungan dengan itu saya mau nanya nih, Mas Watching kan agak-agak istilahnya tidak familiar dengan mereka ya. Nah, pas waktu Mas Watching melihat film ini, melihat acting mereka, Mas Watching mengira mereka ini istilahnya aktor kelas atas gak istilahnya? enggak mas, karena jawaban enggak itu gue dapatkan dari pengalaman gue ketika gue nonton film ini 2 jam ini mas. Jadi bukan karena gue menebak-nebak apakah mereka waktu setengah jalan aktor itu nggak, tapi setelah gue ambil kesimpulan tuh dari sepanjang film, bagi gue mereka aktor yang ya mungkin kayak B-movie-nya Korea gitu mas, seolah-olah dua awal mas. Kayaknya nggak membekas di gue tuh, nggak membekas mas actingnya mas di film ini ya. Actingnya, irama, tempo, plot cerita itu nggak bagus buat skenario nya ya. Sayang mas. Padahal kan ini harusnya film yang gue nantikan, film satu ruangan kayak gini. Udah mati gue pas belum habis gue, oh pantesan Mas Bebe suruh gue bahas ini nih, mungkin gue dianggap gue favorit gue nih. Udah mati sempet thinking positif kayak gitu mas. Bukan, karena gini, karena waktu itu kan salah satu yang Mas Watching bilang, yuk kita nonton Sinkhole yuk. Nah itu kan, jadi istilahnya ya udah, ayo kita tonton nih. Nah jadi saya nonton, ya Mas harus nonton. Saya mau tahu nih, apakah cuma perasaan saya doang atau istilahnya memang ternyata itu apa yang saya rasakan itu dirasakan juga sama Mas Watching. Kan bisa juga dalam arti saya merasakan, aduh ini kok kayak gini, tapi Mas Watching malah suka banget kan, mungkin kan bisa aja terjadi seperti itu. Iya. Iya Sayang nih. sih mas. Sayang sih ya.
Berarti kalau Hmm. karena kalau kita ngomongin film disaster movie itu kan banyak juga yang berkesan ya Mas ya. Yang Mas Iya, masuk ke apa tuh Mas? Film iya, film kayak disaster. War of the World tuh berkesan gue, War of the World. Gue harapkan kan film ini ibaratnya ala-ala Korea War of the World, mas, dari posternya mas, ada bumi kayak jeblok gitu mas, jeblok yang sampai ke bawah dengan premisnya menarik 500 meter loh mas. Hmm. Hmm. Nah itu juga kan ya itulah. Ini film ini kayaknya juga. Nggak masuk akal juga ya dari Iya sisi ya. benar. Nah itu. Secara runtuh harusnya runtuhnya kok kita ambil akal sehat mas, runtuhnya tuh harusnya tuh, tapi ini jeblos ke bawah semua, kayak kesannya pondasi bawahnya yang jeblos ya. Bisa juga sih itu kan istilahnya kan kejadian di sini kan juga sempat ada tuh yang istilahnya tanah itu jeblos tuh istilahnya. Waktu itu kejadian di beberapa tempat ya istilahnya ada yang gedung jeblos segala macam itu bisa terjadi sih. Cuma dalam arti ya tadi itu ya film ini sih sebenarnya ini film yang kalau mau ditonton nggak usah mikir banyak deh istilahnya beneran bener nggak usah ini kok kayak gini nggak masuk akal ini udah emang bener-bener nggak masuk akal sih dalam arti dari kejeblos itu aja bisa nggak ada luka-luka aja juga itu juga nggak masuk akal seperti itu. Terus dengan gampangnya bilang ini orang-orang pada keluar kok, udah pada cari air, pada nggak ada air soalnya. Iya, nggak nyari-nyari yang lain saya yang nggak nyari. Iya. Terus Bilang anaknya gitu juga ya. bisa tetap Bingung hidup juga. istilahnya. Iya, nggak dikasih tuh di awal tuh anaknya tuh perjuangannya gimana dulu, tahu-tahu di tengah-tengah baru muncul kan. Belum lagi yang nenek-nenek itu yang sama cucunya. Iya, aduh, diikat-ikat. Nah itu dia tuh dalam arti eh, justru tokoh sampingan itu yang dalam arti yang dikorbankan. Jadi akhirnya ya istilahnya kita nggak ada sesuatu yang relate di hati kita. Nah, nanti kita mau kehilangan dia mau istilah ada apa enggak itu akhirnya itu ya nggak ada kesan sama sekali. Iya Itu mas. misalkan kau coba bayangin nih kalau salah satu toko dari toko utamanya itu entah itu si driver supir online-nya yang meninggal atau anaknya atau si bapaknya yang sama anak kecil atau si yang pasangan itu tuh yang pasangan dua lucu-lucuan itu kan mungkin kan salah satu dikorbanin atau dua orang dikorbanin satu persatu dikorbanin itu pasti kan akan akan hati kita gimana. Bayangnya itu yang toko utamanya itu uh, tanda kutip matinya udah berapa kali itu yang tenggelam terus habis itu di dalam tanah terus habis itu tenggelam dalam air tapi tetap hidup yang terakhir aja di dalam air, yang swasta iya. yang dalam air, yang lain pada dimasuk ke lubang kuning itu dianya tetap hidup. Nah itu juga gue bingung juga tuh itu kan tekanan Gak ada udara udara kan, gak ada udara. betul gimana bisa nafas. Ditutup gitu, iya ditutup gitu malah bahaya, gak ada udara dong. Dan tekanan itu kan dari bawah ke atas kan nanti kan bisa saya nggak tahu tuh itu apakah dengan kedalaman segitu dengan kecepatan segitu bisa mempengaruhi misalnya ya emboli darah apa enggak tuh kayak misalkan kalau kita nyelam terlalu dalam naik ke atas terlalu cepat kan nggak boleh juga. Itu tuh gak ada udara lu mas, gue bingung makanya mereka malah tutup, malah dianggap selamat tau gak dalam. Gue bingung makanya tadi sempat gitu mas, yang ditutup malah tuh yang kesan itu yang selamat mas di awal, kayak kurang dramatisir mas kayaknya. Dan kurang masuk akal sih ya itu dia yang tadi saya bilang itu kalau nonton ini ya nggak usah dipikirin sama sekali karena banyak adegan yang benar-benar di luar nalar sih. Dari CGI-nya juga kayaknya agak-agak ini ya nggak konsisten ya. Berasa nggak? Iya di awalnya doang bagus mas, awalnya tuh ketika dia runtuh itu terus ada set dekornya tuh lumayan bagus, set dekornya itu ada mobil lah lagi di keadaan gitulah, terus rumahnya yang pada hancur-hancuran tuh oke, pas pertama kali doang 5 menit scene doang gitu doang. Habis itu yang dari lift, dari tali, main tali itu udah deh, itu udah kurang mengena di gue mas. Saya setuju sih di awal pun sebenarnya itu kayaknya itu diulur-ulur maksudnya dalam arti permasalahannya itu kayaknya ketemu dia lagi nih ya, mau faktor komedinya ditampil kayak gitu, ketemu dia lagi tapi kayak maksudnya apa gitu loh, nggak ada poin yang kurang bisa di ini mas. Betul dalam arti ya itu kayak entah kenapa nih mungkin kalau bisa dibilang ini nih film juga jadi 60 menit bisa kali ya.
To the point. Ibarat ini bisa nih. Gue rasa kalau ya, iya gue rasa ini 2 jam kelamaan Mas ini. Gue tadi, tapi emang filmnya sih ya sedang-sedang aja Mas, nggak berasa lama banget. Tapi cukup bikin gue kecewa sih Mas. Muter-muternya sih ya kayaknya. Terus habis itu tadi itu berarti nggak nyampe-nyampe klimaks daripada filmnya, dan pembangunan daripada tensi filmnya itu nggak naik. Jadi saya udah naik turunin terus. Nah itu kalau bagi Terus, saya pribadi nggak cocok. sama kebersamaannya nggak ada Mas. Banyak faktor yang bikin gue suka tuh satu film dalam satu ruangan itu, yaitu suatu kebersamaan Mas. Mau itu filmnya action, drama, percintaan, lucu-lucu. Nah ini kebersamaannya antar scene-nya tuh kurang Mas. Betul. Kebersamaannya Mas. Bukan harus 5 orang dalam satu scene, bukan. Tapi suatu ikatan kebersamaannya Mas. Nah itu chemistry-nya itu kayak antar pemain itu, antar tokoh itu nggak bisa ya kayaknya ya. Dan nanti bukan berarti mereka itu harus baik satu sama lain, nggak ada konflik, bukan. Tapi saya chemistry bermainnya pun, kalaupun mau ditimbulin konflik, ini nggak kentara, saya nggak ada nih percikan chemistry-nya sih. Ya, sama sampai anaknya 2 orang itu, antar bapak 2 orang itu juga menurut gua sebagai orang anak dan bapak juga kurang bagus chemistry-nya. Iya, gue kira itu anak titip, bukan anak kandung. Istilahnya gue kira itu orang asing, dalam arti yang tinggal di situ istilahnya. Iya makanya Mas. Gimana tuh Mas? Ini film kedua film Korea disaster kedua yang membuat Mas kecewa nih setelah Asphalt ya. Wah. Diingatkan lagi. Ini posternya ini sih nipu loh, posternya Mas. Posternya nipu. Iya, ini padahal sih banyak nih film-film Korea ini, banyak kok, kayak yang Hyundai itu yang tentang banjir, terus habis itu ada tunnel yang roboh kayak Daylight itu, terus ada Pandora yang dimana PLTN itu mau meledak. Sebenarnya sih banyak bagus sih, banyak. Terus ada Exit tuh yang bahan kimia tuh. Tapi entah kenapa nih yang ini nih, aduh, ini sih mendingan kemarin gue diceritain temen gue, katanya lu harus nonton film ini. Kemarin baru aja tuh, Hometown Caca. Dalam hati gue mendingan gue nonton film itu, ketahuan diceritainnya kayaknya enak filmnya. Kalau Hometown Caca kan serial, harus ditonton. Maksudnya itu ibaratnya mendingan gue ketahuan nonton film itu Mas, diceritain sama temen gue tuh kelihatannya tuh kayak bagus nih film nih, kayak ini ringan nih, kayak ini menceriakan hati nih gitu loh maksudnya lo. Itu emang bagus, emang menceriakan hati. Sayangnya sih itu serial, jadi harus ditonton tuh. Aduh, ini bener-bener sih nih dalam hati. Jujur sih kecewa. Masih walaupun warga negara plus 730 plus 378, gue rasa juga udah ketipu Mas. Warga negara 378 Korea Mas. Ketipu. Ntar coba lihat Singhole IMDb. Kan Mas bilang tadi kan, Mas bilang yang pemutaran pertama sampai hari kelima kan ramai banget ya, tuh ketipu dari itu. Dari contohnya tuh warga 378. Terus itu apalagi nama temennya itu kayak saya, gimana kayak temannya itu tanya, bagus gak? Lu nonton sendiri deh. Biar gak ketipu. biar gak ketipu sendiri. Iya biar bagus tuh, kita gue cerita nggak enak, bagus film itu gila tuh. Gitu kayak ya udah hari satu viral deh. Pada nonton deh. Gue nggak ngomong bagus dong, gue cuma ngomong udah lalu nonton dulu aja sendiri. Aduh. Malah ada yang mau kita malah kan gara-gara saking kerennya nih Mas di poster Mas. Jadi pas ada yang cerita, lu udah nonton ya? Udah, jangan cerita, gue mau nonton besok. Tadi Mas Hati pengen baik gitu, pengen kasih tahu jelek filmnya gitu ya. Jangan cerita lu, gue tonjok ya lu ya. Maksudnya tuh istilahnya takut ke spoiler gitu. Padahal temennya mau maksud baik, pengen kasih tahu filmnya kayak gini-gini gitu. Bisa jadi. Ya, makan deh, tonton deh. Habis itu pas udah keluar temennya marah-marah, lu kenapa nggak ngomong itu jelek? Lu ngancem gue mau nunjuk gue. Iya, kayak gitu Mas.
Aduh. Tapi nama apa? Kalau misalkan kalau dari istilahnya dari dalam arti poin-poinnya yang Mas nonton nih istilahnya. Ini benar-benar istilahnya benar-benar harus istilahnya ya udahlah lu mendingan gak usah nonton sama sekali atau istilahnya ya kalau mau nonton nonton tapi ya resiko sendiri. Itu dalam poin mana Kalau nih Mas? kalau poin mencari sebuah ekspektasi yang cukup tinggi dari posternya Mas ya. Hmm. Ini jawaban terang-terangan gue adalah kita tertipu Mas. Hmm. Ekspektasi dari kita melihat poster atau trailer atau yang kata-kata itu box office apa gitulah. Tapi kalau mau cari tontonan yang gimana Mas ya, yang orang nggak mikir panjang-panjang, mungkin anak SMA, anak SMP gitu ya, Hmm. mungkin ya Mas ya. Hmm. Feeling gue sih mereka suka-suka aja sih. Ada mungkin beberapa kalangan sih yang enjoy aja mungkin film seperti ini Mas, yang nggak mikir posternya, tapi yang penting itunya tuh sampai apa gitu-gitu tuh gak Mas, sampai yang menjiwai gitu Mas, kesedihannya, bahkan ada yang nangis juga mungkin ada kali, sampai meringis sampai tegang nontonnya matanya gitu. Ada juga mungkin kalau yang benar-benar tuh main ringan aja gitu apa, yang penting nonton nikmatin aja sih mungkin sih ada yang suka juga mungkin ya. Tapi kalau berekspektasi anggap ini film dari judul aja Sinkhole, posternya seperti ini, trailernya kayak gini, terus box office Korea, pasti ekspektasinya malah kayak kita gini Mas mungkin Mas. Jadi kesel jadi bawaannya jadi nih. Iya, ini kita ya kalau saya pribadi sih nggak tahu nih apa karena saya berekspektasi atau istilahnya atau memang ya filmnya seperti ini nih. Nanti ya nggak tahu nih para sobat BB69 yang nonton mungkin aja ada yang suka ternyata nih. Kita benar-benar nggak tahu nih. Tapi jujur sih saya kecewa sih. Dalam arti saya mengharapkan mendapat tontonan apalagi dengan melihat para pemainnya ini saya berharap nih ada satu istilahnya ya oke, ada drama, ada komedi itu nggak masalah. Tapi tadi itu yang penting itu tensinya itu makin lama makin naik nih sampai ke klimaks nih dalam arti makin lama makin naik dan diharapkan pecah terakhir ya. Kalau ini pun terakhirnya cara menyelamatkan dirinya aja juga kita nggak ada tegang-tegang ya. Itu kalau main sepak bola Mas ya. Main sepak bola tuh ibaratnya tuh pas udah menit ke baru bak pertama dia mau habis sampai menit 90 tuh mainnya tuh di tengah nggak ada yang mau nyerang Mas. Iya, per kiri kanan bolak balik lagi nggak ada yang mau nyerang sama sekali Mas Salim gitu. Aduh, sepak bola gajah namanya. Cuman istilahnya buat ngabisin waktu aja ya itu dia yang tadi saya bilang itu ini harus ini 60 menit kelar. Iya, supaya nggak ada yang menang sampai kalah, seri aja gitu loh, main aman. Aduh. Ya, jadi ikutan pemain bintangnya yang kata Mas main harusnya bukan kacangan, jadi ikutan terlibat di sana, jadi imbasnya tuh jadi kita anggapnya jelek gitu loh, jadi nggak ada yang berkesan. Tapi jujur sih benar sih, nanti aduh saya melihat itu para bintang itu kok mainnya saya oke. Ini emang misalkan si Lee Kwang Soo emang dipasang itu kan untuk faktor komedinya tuh, dari mukanya pun kita kan udah kelihatan tuh ini lucu nih orangnya ini yang tinggi gede itu misalnya. Tapi kan nggak ada salahnya itu misalnya orang yang lucu itu nanti di satu saat itu di ujung-ujung itu seriusnya itu kelihatan, tegangnya itu kelihatan karena orang lucu di dalam keadaan hidup dan mati nggak selamanya lucu, ngerti ya? Jadi iya, malah itu salah satu ujian terbesar kayak contohnya kayak si itu Mas Adam Sandler Mas di Uncut Games, dia suka lucu tapi ketika dia coba main film serius dan berhasil kan kita lihatnya keren banget kan. Betul banyak sih kayak Robin Williams segala macam, maksud gue kan atau di awal-awal kesannya komedi terus ternyata dibawa ke serius jadi istilahnya jadi aksi atau jadi apalah survival gimana dia cara naik. Dan ini pun ya tadi itu survivalnya pun nggak ada yang tegang ya Mas ya survivalnya. Iya, 47 meters down. Langsung tiba gue inget film itu, padahal tuh film udah gue nggak inget Mas. Tiba-tiba inget film itu abis endingnya tuh. Iya sayang sih 47 meters down kan yang ending itu dia istilahnya kayak dinaikin ke atas. Berimajinasi ya. Iya, berhalusinasi. Berhalusinasi. Ini di tengah-tengahnya ditegang-tegang ya dikasih
Cuman itu bagus, maksudnya lebih bagus, maksudnya dalam arti setidaknya ada temponya itu Iya. ada tempo ke atas. Ini sih nih, aduh bener-bener deh nih. Kira-kira ngebuat trauma, membuat trauma gak? Apa? Membuat Mas watching trauma terhadap film Korea gak nih? Saya rasa nih agak-agak kecewa nih. Soalnya Asphalt udah kecewa. Iya, agak lah. Mungkin kali nanti gue pengen nonton kayak tadi gue bilang Mas, film-film kayak Hometown Caca aja deh. Atau Games sekalian kayak gitu-gitu aja Mas. Kayaknya emang bener sih. Box office itu nggak selalu menjamin ya. Bahkan istilahnya ya nomor satu di OTT pun kadang-kadang itu kita harus berpikir misalnya karena hype-nya, karena penasaran atau emang karena bagus kali Mas ya. Ini sih bener-bener sih. Masih nih Mas. Ini sih bener-bener sih kalau Mas ketipu poster sama trailernya, saya lebih banyak lagi ketipu sama poster, sama trailer, sama bintangnya, sama box office-nya. Box office-nya cuma denger doang tuh, saya nggak baca tuh, istilahnya cuma lihat atau denger doang, oh ini box office nih. Iya nih ketipu, saya, waduh ketipunya berkali-kali. Tapi untungnya pas awal-awal nonton nih, wah ini lucu-lucu nih, kayak ini udah punya firasat nih, kok muter-muter nih, ketemu lagi. Saya untuk mencapai kejadian itu muternya juga nggak ada yang guna. Well, gue udah bilang Mas tuh Mas, gue kemarin sebelum gue ada waktu hari ini Mas ya, off day ya Mas ya, itu gue udah hectic kerjaannya tuh triple kali lipat Mas. Nontonnya film ginian, aduh matang. Itu namanya cobaan hidup Mas. Ini sabar, ini ujian sih bener. Sabar ini ujian. Andaikan ada time loop ya. Time loop gue putar lagi jam 7 tadi Mas. Mendingan nonton film Bruce Willis tadi ada satu tuh. Film terbaru Bruce Willis setahuan. Yang survival ya. Survive game ya? Apa? Survive game ya? Bruce Willis ya? Iya, ada iya. Atau enggak yang gue main kepengen tapi Mas bilang film cewek. My Little Pony, ketahuan itu. coba nonton Mas, nonton Mas My Little Pony Mas. Kalau enggak itu di Addams Family 2. GR film juga gue ajak juga nggak mau tuh film My Little Pony. Gue lihat reaksinya. Kenapa ya yang film cewek banget ya? Tapi mendingan ketahuan itu Mas daripada Sinkhole. Wah itu mungkin itu no comment deh saya. Cerianya dari sisi keceriaan Mas, dari sisi keceriaan mungkin. Saya mah ya itu memang ya namanya nonton kan resiko Mas. Apalagi waktu awal itu Mas bilang, yuk Sinkhole awalnya pertama kali yang dulu. Oke, kita mah. Feeling gue tuh nggak salah sebenarnya Mas. Feeling gue tuh nggak salah loh Mas. Yang gue belum nonton gue udah punya feeling, gue bilang Mas itu kayak filmnya kayaknya adegan itu kayak film keluarga. Gue udah feeling itu Mas, itu kenyataan banget loh Mas. Yang gue bilang tuh filmnya kayak agak keluarga ya, kayak adegannya kayak agak, itu feeling gue tuh tepat loh Mas dalam nilai film lo berarti Mas. Belum nontonnya gue udah punya firasat tuh Mas. Karena nonton awal-awalnya doang ya Mas ya, baru nonton awal-awalnya doang ya. Iya, lihat awal-awalnya dilihat sekilas itu di klip di Instagram kan ada tuh kayak film keluarga gitu. Terus ada hal yang kayaknya visualnya juga kayaknya nggak bagus ya Mas. Kayaknya gue liat filmnya Mas ya. Kayaknya tuh pencahayaannya atau apanya gitu Mas. Kayaknya kurang clear gitu Mas buat gue Mas. Nggak stabil sih dia sih dalam arti gelapnya kayaknya nggak enak dilihat waktu yang di bawah itu Mas, kayaknya nggak tajam gitu loh bagi gue ya. Terus kayak juga musiknya juga kayak nggak main tuh, kayak suara latarnya kayak tuh juga kurang menggelegar untuk film sekelas survival gini Mas. Betul. Nah itu sih disayangin sih, ini banyak kelemahannya sih seperti itu sih. Saya nggak tahu nih dalam arti ya. Jadi ini gue rasa filmnya nih. Apa? Clickbait ini. Filmnya clickbait ini. aduh. Story ini benar tuh nih. Lebih tertipu mana ini apa Escape Plan? Mendingan Escape Plan lah. Mesti mendingan Escape Plan Mas. Escape Plan 3. Wah, Escape Plan. Gue bikin Escape Room.
Escape Wah, Plan. Escape Plan sih 11 Kan sama-sama 12. kan sama-sama tertipu. Itu 11 12 itu sama Escape Plan. Bener-bener Escape Plan 11 12. Gue pikir Escape Room masih mendingan lah Escape Room. Kalau Escape Plan kan ini penjara yang apa paling bahaya. Kalau ini kan ini box office loh. Iya. Box office dengan poster yang bumi yang itu tuh jebol itu, aduh itu sih. Aduh. Minimal lah kayak itu lah. Gue bayangin tuh kayak San Andreas mas, kukirain mas. Minimal lah. Ya harusnya Orang kayak kita gitu. ngomong, Nah betul. Harusnya minimal kayak gitu. nggak usah ngomong War of the World dulu deh yang superstar banget tuh. Gue bayangin tuh San Andreas dulu deh. Survival itu Atau berasa. Volcano lah, Volcano minimal. Betul. Atau Dante Speak segala macam yang film-film misalnya ya harusnya mereka itu belajar dari film tahun 90-an. Kalau mau ada komedinya, oke, ada komedinya misalnya, tapi ya jaga tensinya itu tetap harus naik. Jadi nggak berhasil loh mas, kan di saat sekarang ini survival kan jarang yang komedi mas. Dia mau nyelipin komedi malah bunuh diri mas ini mas. Kali ini mas. Jadi ramuan formula komedi sama survival kurang pas mas kalau di film ini mas ya. Betul. Kalau mau itu komedi itu di awal. Nanti di awal, oh ini lucu nih orangnya. Jadi kita empati kita dapat gitu. Wah ini ternyata nih orang ini baik hati, lucu segala macam. Kenapa mas survival ada komedi ya di Hollywood? Kayaknya jarang kan. Pompei nggak ada komedi ya? Nggak ada. Nggak ada kan survival komedi. This is End of the World yang si Channing Tatum. Itu kan beda. Itu emang bawaannya kan emang bukan komedi. Survival, itu kan emang bawaannya komedi. Emang arahnya gue udah tau komedi konyol, tapi kan emang kita tahu. Ini kan kayak kesannya dibuat serius. Nah itu dia berarti emang berisiko kalau mau ada komedinya ya tadi itu ya mereka itu harus istilahnya cuma di depannya aja istilahnya ada komedinya, tapi setelah itu ya istilahnya pas udah masuk ke survival komedinya itu harusnya dikurangin. Menurut saya sih seperti itu sih ya harusnya. Kayak film ini kayak filmnya Liam Neeson apa yang kemarin yang terakhir itu. Yang mana? Yang di gunung. Yang di gunung ya? Iya. Nah, itu kalau itu benar sih, itu datar banget sih. Oh, yang terakhir itu yang ini, yang apa yang nyelamatin anak kecil ya? Iya, yang bawa truk nyelamatin anak kecil ya. Tapi kan beda seperti itu sih. Tapi ya itu dalam arti emang benar sih kalau misalkan kalau mau ada komedinya harusnya itu ya seimbang dan harus tahu dalam arti di saat harus lucu ya lucu, di saat harus udah mulai serius supaya orang serius supaya orang berfokus. Misalkan kalau yang komedi misalnya kayak Independence Day, ID4 juga kan lucu-lucu tapi kan serius mereka kan. Seperti itu sih. Bener kan? Itu kan atau rata-rata sih emang bisa memisahkan antara saatnya komedi dan saatnya mereka udah harus serius. Mungkin harusnya film ini juga mungkin harusnya terselip ada kayak antagonisnya kali mas ya, yang kayak yang membuat rumahnya atau apanya gitu ya, atau pemerintah atau mungkin ya harusnya mungkin ada biar ada bumbunya tuh mungkin harus ada terselip salah satu tokoh antagonisnya mungkin ya. Misalkan satu orang yang istilahnya terlalu egois, ingin menyelamatkan diri sendiri seperti film-film lainnya gitu ya. Ini gitu mungkin. Atau istilahnya kalaupun nggak mau ada tokoh antagonisnya waktu. Dan arti kalau ini kan kesannya benar-benar menurut saya sih ini film nih terasa banget dipanjang-panjangin sih mas. Ini film benar-benar dipanjang-panjangin seolah-olah ini kita juga nonton. Aduh, ini kok berasa lah istilahnya kesannya itu bukan mainnya dibolak terus oper kiri oper kanan nggak mau nyerang. Ibarat kata yang tadi mas ngomong itu benar nanti. Nah misalkan kalau film yang tegang yang ada komedinya salah satunya Deep Blue Sea itu saya baru ingat tuh. Deep Blue Sea kan juga ada lucu-lucunya juga kan si siapa LL Cool J tuh sama L Jacksonnya juga kan itu kan ada serius tapi ada lucu tapi ramuannya tepat gitu. Nah kalau ini menurut saya sih benar-benar kehilangan arah sih ini nggak ngerti deh.
Nah, kalau ini bilang apa? Satu kata untuk film ini apa nih, Mas? Iya, penipuan. Penipuan, tetap ya penipuan ya. Iya, clickbait, clickbait, Clickbait ya. clickbait ini. Filmnya bukan YouTube ini, tapi filmnya clickbait ini. Posternya clickbait Mas ini, Mas. Hmm, hmm, hmm. Ini kalau gitu nih apa orang yang di bidang marketing film ini nih hebat ya. Iya, itu berhasil itu. Marketingnya berhasil itu, Mas. Marketingnya tuh berhasil, jujur aja. Aduh, ini sampai ngakak nih saya nih. Promosinya tuh berhasil itu. Hmm, hmm. Oke. Jadi saya kalau Bikin thumbnail sama covernya keren itu. perlu belajar kita ya. Iya, belajar itu. Kalau kata netizen gua, kalau kata tuh, lu clickbait doang lu anjing. Kalau kata netizen yang marah-marah suka tuh kalau di kolom komen gua tuh. Oh, dikatain gitu lu pernah ya? Enggak, itu ibaratnya dikatain tuh mungkin akun palsu, itu akun bodong itu yang gue kenal mungkin. Iya. Aduh. Oke. Jadi kita tadi Mas Oci juga sempat ngomong ya kalau pengen nonton ya udah silakan nonton tapi nggak usah berekspektasi dan istilahnya ya kalau saran saya Bias deh. Dan istilahnya ya dalam arti kalau menurut saya ya itu tinggalkan segala logika pikiran ya kalau mau nonton silakan nonton ya nikmati aja perjalanannya komedinya dramanya ya survivalnya dan misalkan kalau kalian memang suka ya memang mungkin itu memang kebetulan selera selera daripada para penonton yang nonton seperti itu dan nggak ada yang salah. Sih gue sih nggak habis pikir Mas, bisa suka dan menitikkan air mata terharu gitu pas udah itu, aduh itu sih gue nggak habis pikir itu Mas, kalau ada yang orang kayak gitu Mas. Ya itu bayangin aja itu dan nanti harusnya kan momen di mana sang tokoh utama menyerahkan guntingan rambut itu kan harusnya kan dramatisir, ngerti gak? Ini kayak ya lewat aja gitu istilahnya, ngerti gak? Terlupakan. Udah terlupakan. Aduh, ini benar-benar sih sayang nih, ini eksekusinya benar-benar. Harus belajar sama Jackie Chan Mas. Kenapa? Gue rasa kalau Jackie Chan jadi yang tokoh yang utamanya itu Mas ya kan film-filmnya rada-rada film Jackie Chan kan kayak gini-gini sebenarnya kan Mas ya. Betul. Gue rasa itu mungkin nggak akan nolong Mas kalau Jackie Chan yang main Mas. Gue bayangin Mas. Emosi dramanya juga bagus dia ya Jackie Chan ya. Emosi drama, ekspresi dia yang bego-bego gitu atau gimana gitu yang so polos gitu. Gue rasa bakal nolong film ini kalau yang mainin Jackie Chan. Betul. Kebayang ya. Kebayang kalau Jackie Chan yang main itu dia itu sebagai orang tua dalam arti terus habis itu yang orang yang polos-polos culun tapi di satu sisi itu dia harus berusaha untuk bisa nolongin. Terus habis itu pas terakhir itu harus berpisah dengan Isai yang guntingan rambut itu tuh ngasih ke dia itu. Nah itu kan mukanya itu harusnya itu emosinya itu kayak dapat. Setuju. Aduh, nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa. Nah, setelah kemarin kita muji-muji Free Guy, nah sekarang kita dapat ini, nggak apa-apa. Itulah nonton, itulah apa bisa bilang itu experience yang harus kita lalui. Jadi nanti suatu saat kalau ada film disaster lain kita mengetahui oh yang ini yang cocok sama kita, yang ini yang nggak cocok sama kita seperti itu sih. Kenapa ini cocok sama kita? Karena apa? Kenapa? Iya lika-liku kehidupan emang kayak seperti ini sih Mas. Hidup itu emang seperti itu sih Mas. Seperti film Mas. Kita kayak nonton film hidup itu Mas. Kadang ya itu. Di atas, kadang di bawah, bumi berputar gitu aja udah. Kadang dari marketingnya jelek, ternyata filmnya itu hidden gems doang banget ya. Dalam arti kadang-kadang nggak ada orang yang ngomongin. Pas kita nonton gila ini mah sayang banget nih orang pada nggak tahu nih istilahnya. Tapi yang ini di istilah marketingnya gila-gilaan. Pas kita nonton ternyata zong misalkan ya itulah. Oke nih Mas. Jangan kapok-kapok nonton film Korea Mas. Oke, kalau gitu nih episode kali ini walaupun kita geleng-geleng kepala, ketawanya juga ketawa nyinyir, tapi setidaknya itu ya kita masih bisa ngobrol-ngobrol lah ya Mas ya.
Nah, semoga nih untuk film-film berikutnya ini kita menemukan satu film yang cukup seru lah. Apalagi nih sekarang kan bulan Halloween nih. Ya, saya sih berharap nih ada film horor, ada film thriller ataupun komedi horor bisa ya, ataupun yang tadi itu science fiction, ada horornya, ada thrillernya. Nah, itu menurut saya ini Halloween kedua. Halloween kedua nih nanti nih ya. Hubie Halloween kedua. Hubie Halloween kedua mau keluar emang tahun ini. Mudah-mudahan tahun ini keluar. Aduh, belum. Kayaknya sih nggak ada kabar sih seperti itu. Ya. Oke, Mas Watching. Nih, thank you banget nih Mas Watching udah ngobrol-ngobrol nih. Kita akan bertemu di episode selanjutnya. Oke, see you. Oke, thank you.